Dalam setahun terakhir, 3 program unggulan kesehatan menunjukkan pencapaian nyata. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar pertemuan bersama investor di sektor kehutanan untuk memperkenalkan rencana pengelolaan usaha karbon yang akan dikembangkan di wilayah setempat. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya, Saveria Dunggiop, dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini, Senin 17 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dalam setahun terakhir, 3 program unggulan kesehatan menunjukkan pencapaian nyata. Lebih dari 50 juta orang ikut cek kesehatan gratis yang turut mendongkrak screening TB hingga lebih dari 20 juta orang. Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61, pemerintah mengumumkan capaian signifikan dari transformasi kesehatan. 3 program prioritas Presiden berhasil menggerakkan lebih dari 52 juta orang untuk deteksi dini melalui cek kesehatan gratis (CKG) dan memperluas cakupan screening tuberkulosis (TB) ke lebih dari 20 juta orang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan, dalam kurun waktu 1 bulan, 3 program hasil terbaik cepat Bapak Presiden di bidang kesehatan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Lebih dari 52 juta orang menyadari pentingnya deteksi dini penyakit dan mengikuti cek kesehatan gratis (CKG), yang juga berdampak pada peningkatan cakupan screening TB hingga menjangkau lebih dari 20 juta orang. Sejalan dengan upaya pencegahan tersebut, pembangunan dan peningkatan rumah sakit terus berjalan dari berbagai pelosok negeri demi mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang merata. Di tahun 2025, 32 dari 66 fokus peningkatan RSUD berjalan sesuai target. Dalam kurun 1 tahun, 3 program hasil terbaik cepat Bapak Presiden di bidang kesehatan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Lebih dari 52 juta orang menyadari pentingnya dedikasi dini penyakit dengan mengikuti cek kesehatan gratis atau SKG, yang juga berdampak pada peningkatan cakupan screening TB hingga menjangkau lebih dari 20 juta orang. Selain dengan upaya pencegahan tersebut, pembangunan dan peningkatan rumah sakit terus berjalan di berbagai pelosok negeri demi mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang merata. Di tahun 2025, 32 dari 66 lokus peningkatan RSUD berjalan sesuai target. Wakil Bupati Marlinus juga menegaskan, capaian 6 pilar transformasi kesehatan menunjukkan bukti nyata kerja keras dan kolaborasi seluruh insan kesehatan Indonesia. Hari Kesehatan Nasional ke-61 adalah momentum refleksi dan apresiasi atas capaian strategis yang telah diraih bersama, sekaligus ajakan untuk terus melanjutkan gerakan bersama ini. Peringatan HKN ke-61 di Kabupaten Bovendigul diisi dengan upacara yang berlangsung hikmat di halaman kantor Dinas Kesehatan setempat, diikuti oleh jajaran ASN, tenaga kesehatan, dan perwakilan masyarakat. Acara ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing melalui transformasi sistem kesehatan nasional. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Transformasi kesehatan Indonesia melalui 6 pilar kunci telah menunjukkan hasil nyata. Pencapaian positif ini disebutkan sebagai sebuah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh insan kesehatan di tanah air. 6 pilar transformasi kesehatan yang dijalankan pemerintah mulai dari layanan primer, rujukan, ketahanan sistem, pembiayaan SDM, hingga teknologi telah membuahkan hasil konkret. Pencapaian ini menjadi bukti keseriusan dan sinergi seluruh tenaga kesehatan dalam membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan,
Pilar pertama transformasi layanan primer sebagai layanan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu 8.349 puskesmas telah menerapkan integrasi layanan primer. Untuk pertama kalinya, prevalensi stunting balita turun di bawah 20%, yaitu mencapai 19,8%, dan 324.380 kader kesehatan telah dilatih dengan 25 keterampilan dasar serta sistem surveillance penyakit kini lebih cepat dan terintegrasi dengan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat yang meningkat di seluruh provinsi. Pilar pertama, transformasi layanan primer sebagai layanan yang paling dekat dengan masyarakat. 8.349 puskesmas telah menerapkan integrasi layanan primer. Untuk pertama kalinya, prevalensi stunting balita turun di bawah 20%, yaitu mencapai 19,8%. 324.380 kader kesehatan telah dilatih dengan 25 keterampilan dasar. Sistem surveillance penyakit kini lebih cepat dan terintegrasi dengan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat yang meningkat di seluruh provinsi. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan pilar kedua transformasi layanan rujukan dengan fokus peningkatan mutu dan pelayanan rumah sakit, yaitu percepatan peningkatan pelayanan rumah sakit rujukan di 514 kabupaten kota melalui program pengampuan penyakit prioritas utama seperti kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta saat ini 29 provinsi sudah mampu melakukan bedah jantung terbuka, 29 provinsi sudah mampu melakukan clipping, dan 8 provinsi sudah mampu melakukan STA MCA bypass pada kasus stroke. Ia juga menambahkan pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan menunjang ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan di dalam negeri, yaitu 10 dari 14 antigen vaksin program imunisasi rutin telah mampu diproduksi dalam negeri. 10 dari 10 bahan baku obat penggunaan tertinggi by volume telah mampu diproduksi di dalam negeri, dan 8 dari 10 produk biologi prioritas telah mampu diproduksi dalam negeri, serta 9 dari 10 alat kesehatan belanja terbesar by flu telah mampu diproduksi di dalam negeri. Pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan menunjang ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan di dalam negeri. 10 dari 14 antigen vaksin program imunisasi rutin telah mampu diproduksi dalam negeri. 10 dari 10 bahan baku obat penggunaan tertinggi by volume telah mampu diproduksi di dalam negeri. 8 dari 10 produk biologi prioritas telah mampu diproduksi dalam negeri. 9 dari 10 alat kesehatan belanja terbesar telah mampu diproduksi di dalam negeri. Wakil Bupati menegaskan capaian ini merupakan bukti nyata bahwa transformasi kesehatan Indonesia telah berjalan ke arah yang benar. Semua ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh insan kesehatan di tanah air. Pemerintah daerah tentu mendukung penuh langkah besar ini untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan mandiri. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bos Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang
Aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah tidak hanya melakukan transformasi pada layanan kesehatan dasar dan rujukan, tetapi juga pada aspek pendanaan, sumber daya manusia, dan teknologi. Transformasi pada ketiga pilar ini dianggap sebagai kunci penopang keberhasilan sistem kesehatan Indonesia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, Kementerian Kesehatan mendorong 3 transformasi fundamental, yakni pembiayaan kesehatan yang berkeadilan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, serta adopsi teknologi digital. Ketiganya menjadi fondasi dalam memperkuat ekosistem kesehatan nasional. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan, pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan untuk memastikan pembiayaan yang cukup, adil, efektif, efisien, yaitu 268 juta penduduk, 98% telah dijangkau oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, dan porsi asuransi dalam belanja kesehatan terus meningkat, yang menunjukkan masyarakat terlindung secara finansial dari beban kesehatan. Pada 2024, asuransi menyumbang 36,3% dari total belanja kesehatan nasional, terdiri dari 30,9% asuransi kesehatan sosial JKN dan 5,4% asuransi swasta serta penyesuaian tarif layanan JKN untuk meningkatkan kualitas layanan peserta JKN. Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan untuk memastikan pembiayaan yang cukup, adil, efektif, dan efisien.
268 juta penduduk atau 98% telah dijangkau oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Porsi asuransi dalam belanja kesehatan terus meningkat, yang menunjukkan masyarakat terlindungi secara finansial dari beban kesehatan. Pada tahun 2024, asuransi menyumbang 36,3% dari total belanja kesehatan nasional, terdiri dari 30,9% asuransi kesehatan sosial JKN dan 5,4% asuransi swasta. Penyesuaian tarif layanan JKN untuk meningkatkan kualitas layanan peserta JKN. Lebih lanjut, ia menjelaskan pilar kelima, transformasi SDM kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, yaitu 61% puskesmas sudah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dan 74% RSUD telah dilengkapi dengan 7 dokter spesialis dasar, serta penguatan SDM kesehatan terus berlanjut melalui pengadaan ASN, penugasan khusus di puskesmas dan rumah sakit, beasiswa, pendidikan dokter spesialis melalui RSPPU, hospital based, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan fellowship, program internship, kemudahan praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan luar negeri. Wakil Bupati juga menegaskan pilar ke-6, transformasi teknologi kesehatan sebagai lompatan pelayanan kesehatan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia, yaitu Satu Sehat Mobile SSM yang terverifikasi dengan target sebanyak 6,1 juta orang pengguna. Sebagian besar Payankes telah terintegrasi dengan mengirimkan data ke Satu Sehat, yaitu 3.094, 93,8%, rumah sakit 9.382, 90,8%, puskesmas 15.322, 65,7%, klinik 11.012, 22,4%, tempat praktik mandiri, dan pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis AI seperti pada X-ray dan CT scan mampu mendeteksi berbagai penyakit dengan cepat dan akurat, antara lain kanker paru, TB, stroke, dan lainnya. Pilar ke-6, transformasi teknologi kesehatan sebagai lompatan pelayanan kesehatan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia. Satu Sehat Mobil SSM yang terinvestasi dengan target sebanyak 6,1 juta pengguna. Sebagian besar Payankes telah terintegrasi dan mengirimkan data ke Satu Sehat, yaitu 3.094 atau 93,8% rumah sakit, 9.382 atau 90,8% puskesmas, 15.322 atau 65,7% klinik, dan 11.012 atau 22,4% tempat praktik mandiri. Pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis AI seperti pada X-ray dan CT SCN AN mampu mendeteksi berbagai penyakit dengan cepat dan akurat, antara lain kanker paru, TB, stroke, dan lainnya. Ia juga menambahkan pengembangan layanan kedokteran presisi melalui program dan BGSI telah mencapai 17.909, 89,5%. Peserta layanan kedokteran presisi terus dikembangkan di 10 hub BGSI, antara lain NIPT, pemeriksaan risiko kanker, jantung, diabetes, kolesterol tinggi karena keturunan, deteksi TB, resisten obat, penyakit langka, serta penentuan obat presisi untuk kanker, penyakit jantung, stroke, dan skizofrenia. Marlinus juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dan komitmen bersama antar pemerintah daerah
tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan transformasi kesehatan demi terwujudnya Indonesia yang sehat, tangguh, dan berkeadilan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, dokter spesialis mata Dr. Margaret Lebang yang turut memberikan pelayanan dalam kegiatan pemeriksaan mata gratis di Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya tindak lanjut pasca operasi bagi 4 pasien yang telah menjalankan tindakan bedah. 4 pasien yang menjalani operasi mata dalam program pemeriksaan mata gratis di Kabupaten Bovendigul akan terus dipantau kondisinya. Hal ini sebagai bagian dari pelayanan kesehatan mata komprehensif untuk memastikan 4 pasien yang telah menjalani operasi akan terus mendapatkan pendampingan medis. Dokter spesialis mata Margaret Lembang menjelaskan, sebagai bagian dari pelayanan kesehatan mata komprehensif, 4 pasien tersebut akan terus dipantau kondisinya untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Untuk 4 orang yang dilakukan operasi perlu follow up setelah operasi. Ia menambahkan apabila dalam 1 bulan tidak ditemukan keluhan, maka penggunaan obat dapat dihentikan. Namun jika dalam 1 minggu pertama muncul keluhan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dokter umum untuk pemeriksaan awal sebelum dikonsultasikan kembali. Untuk 4 orang yang kami lakukan operasi perlu follow up setelah operasi. Jadi follow up pertama akan kami lakukan 1 hari setelah operasi. Kemudian obat juga sudah kami berikan untuk sampai 1 bulan ke depan. Apabila dalam 1 bulan ke depan tidak ada keluhan yang memberat, berarti penggunaan obatnya juga sudah selesai. Tapi jika didapatkan dalam 1 minggu pertama ada keluhan yang memberat, kami meminta bantuan dari teman-teman sejawat seperti dokter umum untuk melakukan pemeriksaan awal dan kemudian akan dikonsultasikan kepada kami. Seperti itu. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami keluhan seperti mata merah atau terkena benturan. Menurutnya, penanganan dini sangat penting agar tidak menimbulkan gangguan penglihatan yang lebih serius. Lebih lanjut, Margaret juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kesehatan mata dengan langkah sederhana. Hal ini yang paling sering diberikan edukasi adalah penggunaan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Bisa memakai kacamata gelap atau topi untuk mengurangi paparan cahaya matahari dan debu yang masuk ke mata. Kalau saran kami memang yang paling sering kami edukasi ke pasien adalah menjaga kesehatan mata itu yang paling sederhana sekali adalah pertama apabila kita keluar dari rumah atau luar dari gedung ada paparan matahari sebaiknya pakai pelindung. Pelindungnya apa? 1 bisa kacamata yang gelap, jadi mengurangi cahaya yang masuk ke mata karena kemampuan mata kita itu tidak terlalu besar untuk bisa melihat cahaya. Itu yang paling sering dikeluhkan sama pasien, silau kalau lihat matahari. Terus yang kedua bisa penggunaan topi. Jadi bagaimana caranya mencegah supaya tidak terlalu banyak cahaya maupun debu yang bisa masuk ke mata. Program pemeriksaan mata gratis di Kabupaten Bovendigul ini menjadi salah satu wujud nyata kepedulian pemerintah daerah bersama tenaga medis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan mata. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan
dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar pertemuan bersama investor di sektor kehutanan untuk memperkenalkan rencana pengelolaan usaha karbon yang akan dikembangkan di wilayah setempat. Pertemuan ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam mendorong investasi berkelanjutan di Bovendigul. Wakil Bupati Marlinus mengatakan, pertemuan ini menjadi langkah awal yang baik karena para investor datang lebih dahulu untuk berkenalan dengan pemerintah dan masyarakat pemilik hak wilayah. Wakil Bupati menjelaskan usaha yang direncanakan adalah usaha karbon yang tidak merusak lingkungan. Justru usaha ini menjaga kelestarian hutan dan ekosistem yang ada. Kali ini pelaku usaha atau investor sebelum melangkah lebih jauh, mereka telah lebih dahulu untuk melakukan perkenalan kepada terutama kepada pemerintah dan masyarakat pemilik wilayah. Satu kebanggaan buat kita pemerintah juga bagi masyarakat pemilik wilayah. Itu tujuannya ini tidak lain adalah untuk mendukung atau mempermudah pelaku usaha untuk masuk ke Bovendigul
dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan juga di wilayah Kabupaten Bendungan. Wakil Bupati menambahkan kali ini proses perkenalan dilakukan sejak awal, sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan dan manfaat dari rencana investasi tersebut. Marlinus berharap investasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Diharapkan kerjasama ini dapat berjalan baik dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk Bagen, Gup Bagenet, Gup Bagenet, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.